Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 36, Restoran Kanal. Sudah pukul 6 ketika Yo Wenbin meninggalkan kantor dekan, jauh setelah jam pulang. Saat ia melintasi rumah sakit, ia tiba-tiba bertemu dengan wakil dekan Geng Wenxiu. Yo Wenbin menyapanya, tetapi Geng Wenxiu, yang terkenal karena kesombongannya, biasanya hanya menganggukkan kepala ketika bertemu dengan kader tingkat menengah seperti dia. Namun, hari ini dia mengambil inisiatif untuk memulai percakapan. Lama sekali, Yo. Apakah kamu ingin melaporkan kepada Gu Yuan? Tanya Geng Wenxiu, melihat bahwa Yo Wenbin baru saja keluar dari kantor Gu Houyi. Yo Wenbin tidak bisa menyangkalnya. Dia tersenyum dan menjawab, Yuan Gu memberi saya beberapa tugas. Rasa ingin tahu Geng Wenxiu semakin memuncak. Dia bertanya lebih lanjut, apakah ini ada hubungannya dengan Tong Meili? Yo Wenbin menghela napas dalam hati. Berita tentang insiden Tong Meili telah tersebar di seluruh rumah sakit Changxing, dan dia tidak bisa menghindari pembicaraan tentang itu. Tanpa menjawab langsung pertanyaan Geng Wenxiu, dia hanya tersenyum, membiarkannya menyimpulkan sendiri. Menganggap senyuman Yo Wenbin sebagai pengakuan, Geng Wenxiu menghela napas, saya tidak pernah mengira akan ada keributan sebesar ini. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Gu Yuan tentang hal ini. Tidak ada rahasia bahwa sedikit orang di rumah sakit Changxing terutama menyukai Geng Wenxiu. Sifat sombong dan dominannya, ditambah dengan rasa percaya diri dan sikap berkedudukan tinggi yang terus-menerus ditunjukkannya, menjadikannya sasaran kritik di belakang punggungnya. Yo Wenbin tidak ingin terlibat dalam percakapan dengan dia, karena dia melihat perantara seperti dia dengan pandangan rendah. Namun, Geng Wenxiu memegang gelar wakil presiden, sehingga tidak pantas baginya untuk mengabaikannya. Menekan rasa jijiknya, Yo Wenbin menjawab, pemikiran pemimpin sulit diungkapkan. Geng Wenxiu tertawa, Yo yang tua, kamu belum lama di administrasi, tetapi kata-kata dan tindakanmu sempurna. Saat wakil presiden Gao Xinhua muncul dari kantornya, sepertinya semua orang pulang terlambat hari itu. Beberapa jam yang lalu, Gu Houyi telah memanggil beberapa pemimpin untuk pertemuan kecil, memberi mereka instruksi untuk menggunakan hubungan mereka untuk dengan cepat meredam panas seputar insiden Tong Meili. Sudah jelas bagi semua orang mengapa Gu Houyi begitu gelisah, sehingga tidak ada yang merasa nyaman meninggalkan rumah sakit sampai masalah ini terselesaikan. Sekarang bahwa sudah dikonfirmasi bahwa Tong Meili dan istrinya telah ditangguhkan, dan video terkait telah diblokir secara massal, para pemimpin mulai meninggalkan rumah sakit satu persatu. Melihat wakil presiden Gao Xinhua, Yo Wenbin merasa lega. Gao pengadilan, aku mencarimu, katanya. Melihat Geng Wenxiu berdiri di sisinya, Gao Xinhua segera mengerti niat Yo Wenbin. Dengan senyum, dia menyarankan, ayo bicarakan di kantormu. Dia tidak ingin menemani Geng Wenxiu. Geng Wenxiu mencampuri, maka aku akan pergi duluan. Baik Yo Wenbin maupun Gao Xinhua mengacungkan tangan, mengucapkan selamat tinggal padanya. Gao Xinhua melirik sosoknya yang pergi dan berbisik, apakah bos besar sudah pergi? Yo Wenbin menghela napas, dia sangat mengganggu hari ini. Gao Xinhua tidak bisa menahan diri untuk berkomentar, kamu tidak menangani situasi ini dengan baik. Yo Wenbin dengan putus asa menjawab, aku tidak bisa melakukan banyak hal tentang itu. Saat keduanya berjalan ke bawah menuju kantor medis, Gao Xinhua tidak ingin terlibat dalam urusan Yo Wenbin. Namun, Yo Wenbin bersikeras mengundangnya, mengklaim ingin berbagi teh yang baru saja dia beli. Mengetahui bahwa Geng Wenxiu kemungkinan akan mengomelinya jika dia bertemu dengannya, Gao Xinhua setuju untuk bergabung dengan Yo Wenbin. Mereka tiba di kantor medis dan menemukan Su Chunliang menunggu di sana. Su Chunliang memanggil Gao Xinhua. Yo Wenbin sejenak bingung, karena telah lupa bahwa dia telah meminta Su Chunliang untuk menunggunya. Peristiwa hari ini telah mengaburkan ingatannya, dan dia sebenarnya tidak berniat mengundang Gao Xinhua untuk minum teh. Mengingat waktu yang sudah larut dan kenyataan bahwa tidak ada yang makan, Yo Wenbin menyarankan agar mereka pergi makan malam saja. Gao Xinhua, curiga bahwa Yo Wenbin memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan, segera memberitahunya bahwa dia sudah menyiapkan makan malam di rumah. Yo Wenbin bersikeras, mengusulkan agar Gao Xinhua bisa mengundang iparnya untuk makan malam. Gao Xinhua dengan enggan setuju. Merasa bahwa tidak pantas bagi dirinya untuk terlibat dalam percakapan pribadi antara pemimpin, Su Chunliang mulai mengemas barangnya untuk pulang. Namun, Gao Xinhua menghentikannya.
memintanya untuk tetap tinggal. Tujuan Gao Xinhua adalah menggunakan Su Chunliang sebagai penyangga, memungkinkan Yao Wenbin berbicara lebih bebas. Yao Wenbin tidak memiliki keberatan, jadi dia memanggil Su Chunliang. Su Chunliang menghubungi kakeknya, dan Yao Wenbin mengundang keduanya ke restoran kanal di dekat rumah sakit. Restoran yang terlihat sederhana ini diposisikan sebagai restoran kelas menengah, menyajikan masakan kuno Sui yang otentik. Gu Sui Cuisine, cabang dari Huayang Cuisine, memiliki tempat istimewa di hati Yao Wenbin. Sebagai pengunjung yang sering, dia bahkan sudah memesan ruangan pribadi kecil dan meminta pemiliknya, yang kebetulan adalah sepupunya, untuk menghidupkan AC sebelumnya. Ketika Yao Wenbin dan tamunya, Gao Xinhua, tiba di restoran, mereka disambut dengan ruangan yang sejuk dan mengundang. Sepupu Yao Wenbin telah mengatur hidangan khas lokal, mengetahui ketertarikan Gao Xinhua terhadap ayam panggang, sosis, lumpia goreng, dan tahu tua. Untuk melengkapi hidangan lezat tersebut, Yao Wenbin membawa sebuah botol anggur langit biru terbaik dari kantornya. Ini adalah kesempatan langka bagi Yao Wenbin untuk mengundang seseorang, karena dia tidak terkenal karena kebaikannya. Seorang pegawai junior bernama Su Chunliang mengambil inisiatif untuk melayani kedua tamu tersebut. Dia tidak hanya menuangkan anggur, tetapi dia juga melangkah lebih jauh dengan mencuci peralatan makan dengan air mendidih. Su Chunliang, yang pernah menjadi pemimpin di antara 5 racun, merasa puas dalam melayani orang lain. Dia tidak menganggap dirinya rendah, sebaliknya, dia menemukan kebahagiaan dalam peran barunya. Di tengah suasana yang menyenangkan, Gao Xinhua menemukan waktu untuk melihat ponselnya. Dia lega karena tidak menemukan berita negatif tentang rumah sakit Changxing. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Guiyuan bertindak cepat, menyaring semua berita yang terdistorsi dan fitnah tentang kita. Rasa ingin tahu menguasai Yao Wenbin saat dia melihat Su Chunliang. Meskipun dia belum mengungkapkan kebenaran sepenuhnya di depan Gu Houyi, dia merasa terdorong untuk berbagi cerita dengan Su Chunliang, menjelaskan proses penyelesaian krisis tersebut. Gao Xinhua terkejut mendengar bahwa Su Chunliang memainkan peran penting dalam penyelesaian krisis tersebut. Dia tidak pernah mengharapkan Su Chunliang memiliki hubungan yang kuat. Dia bertanya, "Chunliang, apakah kamu mengenal Lu Ming?" Su Chunliang menjawab dengan santai, "Aku mengenal adiknya, Luqi. Kita adalah teman." Gao Xinhua mengangguk, akhirnya memahami perubahan tak terduga dalam kejadian tersebut. Dia mengangkat gelasnya dan berkata, "Tidak heran." Yao Wenbin menyadari bahwa dia belum memberitahu Guiyuan tentang keterlibatan Su Chunliang. Setelah sejenak berpikir, dia menyimpulkan bahwa itu tidak akan membuat perbedaan. Gu Houyi, kepala rumah sakit, tidak akan terlalu memperhatikan seorang petugas departemen medis kecil. "Direktur Yo, tolong jangan sebutkan namaku. Aku tidak ingin terlibat dengan urusan Tong Meili," kata Su Chunliang. Dia tidak mengantisipasi latar belakang berpengaruh Luqi. Selain itu, dia tidak menyukai Cai Rongjuan, direktur departemen kecantikan. Membantu menekan opini publik negatif secara tidak sengaja berarti mendukung Cai Rongjuan. Yao Wenbin tersenyum dan menjawab, "Sebagai anggota departemen medis, kamu tidak bisa menghindarinya." "Itu tidak mungkin." Gao Xinhua ikut berkomentar, "Insiden ini telah menyebabkan masalah besar di kota ini dan telah sangat mempengaruhi citra Changxing. Kita tidak boleh menganggapnya enteng, dan ada kemungkinan hal itu terjadi lagi." Su Chunliang, dengan sedikit sinisme, berkomentar, "Apakah Changxing bahkan memiliki citra? Di antara 6 rumah sakit tingkat 3 di Dongzhou, kita memiliki reputasi terburuk." Gao Xinhua dan Yao Wenbin saling pandang, mengakui kenyataan keras dalam perkataan Su Chunliang. Gao Xinhua meneguk anggur dan berkata, "Seorang anak tidak pernah berpikir ibunya jelek, dan seekor anjing tidak pernah berpikir keluarganya miskin. Tapi kamu adalah karyawan biasa di Changxing." Yao Wenbin menyatakan harapannya agar fase kedua proyek perluasan Changxing segera dimulai. Dia percaya bahwa dengan selesainya gedung bangsal baru, mereka bisa mengejar ketertinggalan dengan rumah sakit lain dalam hal infrastruktur. Gao Xinhua menambahkan, "Proses pembongkaran sudah selesai, dan kami akan menanam batu pertama untuk gedungnya pada akhir bulan ini. Ada harapan." "Pohon sirih di rumah menarik seekor burung phoenix," kata Yao Wenbin, merenung tentang masa depan. Gao Xinhua mengingatkan mereka, bahkan dengan konstruksi, dekorasi, dan pemasangan peralatan, akan membutuhkan setidaknya 3 tahun. Pendanaan juga merupakan tantangan besar. Yao Wenbin bertanya, "Guiyuan akan datang tahun depan, kan?" Gao Xinhua mengangguk, menyadari bahwa Yao Wenbin, berasal dari kampung halaman yang sama dengan Gu Houyi, mungkin memiliki informasi lebih banyak tentang penggantinya daripadanya. Yao Wenbin melihat Gao Xinhua dan bertanya, "Menurutmu siapa yang akan menggantikannya?" Gao Xinhua menggelengkan kepala, sambil berkata, "Kenapa kamu bertanya padaku? Pasti bukan aku."